sebetulnya menggunakan apps itu kan tentu ada biayanya. Yang menanggung biaya apps kita masuk ke My Pertamina lalu bertransaksi itu siapa? Ironis gitu. Ini urusan BBM subsidi malah dipungut. Kalian punya daya beli orang, bukan kendaraan. Sekarang udah muncul kendaraan-kendaraan ber-cc kecil bertenaga besar dengan turbo gitu. Kalau menurut saya ini adalah model ala pemerintahan sekarang. Satu lagi monopoli kan. Kita jumpa lagi dalam PH dan H Policy Corner. Saya Agus Pambagio, Managing Partner dari PH dan H Public Policy Interest Group. Kali ini ditemani kembali oleh Pak Edi Haryoto, partner dari PH dan H. Pak Edi, apa kabar? Baik. Oke, kita sekarang akan membahas masalah BBM, terutama BBM bersubsidi dan mekanisme mendapatkannya. Karena kita tahu dalam minggu-minggu kemarin hingga paling tidak akhir bulan ini akan ramai jagat media dengan isu ini. Karena per 1 Agustus peraturan ini akan dikenakan. Hari ini belum, peraturannya belum dilaksanakan, masih dibahas soal klasifikasi dari pemberian subsidi itu. Nah, saya mau tanya Pak Edi, ini sebetulnya bagaimana kebijakan atau peraturan baru ini di mana kita mengikuti era digital. Jadi kita mau beli bensin subsidi pakai QR, yaitu kita masuk dulu ke My Pertamina. Apakah ini nanti akan bisa dijamin bahwa sistem subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini akan tepat sasaran? Lalu kalau tepat sasaran, apa tidak merubah pola pikir dari masyarakat, dari industri kendaraan bermotor khususnya, maupun dari pemerintah sendiri? Iya Pak Agus, ini persoalannya kan memang belum jelas benar nih. Ya. Pemerintah itu mau kasih yang jelas kalau barangnya sih iya Pertalite sama solar, tetapi siapa yang diberi belum ditetapkan. Tapi yang rame di media sosial, di WhatsApp rame itu adalah bahkan sudah ada juga yang mengunggah bahwa yang akan diberi subsidi itu adalah kendaraan yang khususnya yang 2000 cc ke atas. Nah ini sepertinya kok lalu saya rasa kok tidak pas gitu. Pasnya gimana? 2000 cc itu kendaraan mahal, masa diberi? Atau bahkan 1.500 katakan. Nah itu ya kita belum tahu apa yang diputuskan pemerintah, tapi yang ramai dibahas kendaraan yang 2000 cc ke bawah yang diberi subsidi, yang ke atas tidak. Nah lalu yang jadi tanda tanya bagi saya itu yang diberi subsidi itu kendaraan atau orang gitu kan? Harusnya orangnya kan? Ya, mestinya kan orang. Kalian punya daya beli orang, bukan kendaraan. Mestinya begitu, bahkan data kan menunjukkan 60% dari BBM yang sekarang bersubsidi itu dibeli oleh orang yang mampu. Dan 60% itu memakan BBM-nya 80%. Jadi yang tersisa untuk orang miskin itu ternyata 20% aja. Jadi bahwa kemudian sekarang diarahkan untuk yang miskin sangat bagus. Tapi kok lalu diterjemahkan jadi kendaraan. Nah ini belum tentu sih, tetapi itu yang ramai dibahas. Kalau 20% itu sebenarnya angkutan umumnya mungkin 20% itu. Iya, itu angkutan umum. Ya kan artinya yang kaya-kaya itu ya dapat subsidi kan gitu. Iya. Apa tidak tambah jebol anggaran pemerintah? itu Karena dia. kita 50% BBM kita import loh. Ya kan dari 1,5 juta kebutuhan per hari itu barel itu impor. Nah itu yang dan akan sangat bagus sebetulnya kalau digabungkan dengan jadi kementerian kita pernah bahas itu kan satu data gitu. Ini ada data terpadu kesejahteraan sosial untuk bansos dan sebagainya. Di sini ada data lagi yang mau diberi subsidi, melamar kan untuk mendapatkan itu motret kendaraannya itu kan sudah akan dilakukan, sehingga kan lalu berbagai macam data orang ini yang miskin di sini belum tentu miskin di sana gitu. Jadi artinya kan kita berdua ini meragukan keabsahan data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pemberian subsidi. Iya begitu. Karena kan yang di Kemensos itu sudah data untuk bantuan sosial. Ya. Yang miskin, yang sudah pasti tidak bisa beli mobil, jangan mobil, mungkin motor pun tidak kan. Ya. Nah lalu kan itu pasti tidak bisa digunakan data itu, makanya menggunakan My Pertamina. Ya. Nah pertanyaan saya,
apakah dengan My Pertamina ini semua, katakan nanti, ini kan masih akan rapat kabinet menetapkan Ya. siapa yang dapat subsidi, itu akan bisa bisa tepat guna, karena kan ini lebih pada pengawasan sebetulnya kebijakannya. Setuju. Ya, selama ini kan yang menghabiskan banyak bensin subsidi yang sebetulnya mereka tidak boleh menggunakan kan misalnya kendaraan perkebunan, kendaraan pertambangan. Nah, apakah ini akan itu beban buat negara loh, karena ini sudah dilarang, tapi tidak ada tindakan. Nah, bagaimana dengan My Pertamina ini, Pak, yakin kita bahwa itu akan berjalan dengan sukses, bahwa yang pakai tadi adalah ya yang memang perlu dapat subsidi. My Pertaminanya sih oke. Gitu ya. Itu kan bagus lah. Jadi lalu membuat lalu big data gitu kan tentang yang disubsidi, yang tetap mengganjal ya itu tadi Pak Agus, yang tetap mengganjal ya kenapa diberikannya berdasarkan kendaraan, walaupun ini belum ya, tetapi wacananya kan begitu. Kenapa? Karena sederhana. Kalau kendaraan kan sederhana, itu nanti akan mengubah pola masyarakat punya kendaraan itu. Sekarang udah muncul kendaraan ber-cc kecil bertenaga besar dengan turbo gitu. Lalu muncul lagi nanti ketentuan kecuali yang turbo gitu. Kalau sudah peraturan banyak kecuali gitu akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, itu masalah pertama adalah siapa yang berhak dapat subsidi. Nah, masalah kedua sebetulnya menggunakan apps itu kan tentu ada biayanya. Yang menanggung biaya apps kita masuk ke My Pertamina lalu bertransaksi itu siapa? Sekarang ini kan untuk memasukkan dana ke dalam My Pertamina itu hanya dengan link aja. Oke, ini sama-sama BUMN ini. Ya sama-sama BUMN. Tidak bisa dengan menggunakan aplikasi lain. Harus pakai link aja dan bayar 1.000 setiap transaksi. Banyak itu. Ya, kalau saya masukkan uang 200.000 mau beli BBM subsidi, sekali saya bayar 1.000 dari link aja. Sekali top up. Nanti saya mau ngisi lagi minggu depan 1.000 lagi. Jadi 4.000 per bulan katakan hanya untuk transaksi ini. Itu berapa orang kan? Berapa orang. Nah, yang ngumpulkan uang itu siapa? Ya link aja kan. Bayarnya kan ke link aja yang terus rasanya ironis gitu. Ini urusan BBM subsidi malah dipungut gitu ya. Kemudian dananya juga mengendap, mestinya juga ada pendapatan. Ya, kan lumayan lah, mengendap kan bisa diputar. Ada pendapatan, orang lewat aja sudah di pendapatan. Jadi sekarang kebijakan ini belum ditandatangani oleh... Kalau link ajanya udah ada kan, My Pertaminanya kan udah ada. Sudah. Enggak, maksud saya klasifikasi terus kapan ini mulai kan sedang dibahas. Ya, dan itu kita masih tunggu. Artinya keberatan kita berdua adalah soal tadi siapa yang harus dapat subsidi, bagaimana klasifikasinya, kemudian ini kok harus bayar. Kita sudah bayar BBM berarti tambah pajak, tambah ini lagi atau tambah nggak tahu. Memang untuk apps itu betul ada biaya. Tapi sekali lagi kita tunggu. Satu lagi monopoli kan. Mestinya tidak hanya link aja dong gitu, ada banyak lainnya gitu. Dan kemudian juga ini loh Pak Agus, saya itu kadang-kadang kan masih diributkan tentang masalah kebocoran data itu loh. Ini data nama, NIK dan kendaraan kan jadi satu paket gitu. Cocok bener itu kalau untuk apa? Ya berarti ada PR satu lagi selain tadi siapa yang berhak mendapat subsidi, kenapa hanya monopoli link aja, satu lagi kekhawatiran publik soal kebocoran data. Karena kita menggunakan apps yang sampai hari ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan belum, masih terus berkepanjangan. Berikutnya lagi juga ini Pak Agus, itu kan dasarnya untuk BBM subsidi itu sebetulnya kan Perpres 191 tahun 2014. Di sana kan dinyatakan kalau ya RON-nya itu adalah 88. Kemudian yang pulau di provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tidak ada subsidi untuk BBM-nya. Tapi ini belakangan ini diubah dengan Permen SDM, ini juga menarik, ini Perpres kok dirubah dengan Permen. RON-nya jadi 90. Kemudian berlaku seluruh Indonesia. RON 90 karena yang 88 sudah tidak ada, premium sudah dicabut. Ya oke, kalau itu saya setuju. Yang tidak setuju itu Permen kok merubah Perpres ini gitu. Ini memang kalau menurut saya ini adalah model ala pemerintahan sekarang. Kan kalau bisa lebih mudah digunakan, lebih cepat, ya ambil yang
lebih cepat, meskipun itu menyalahi tata cara peraturan perundang-undangan, ya kan? Seperti penggunaan surat edaran, itu menangani COVID dan sebagainya. Ada lagi yang cukup diubah dengan pernyataan di televisi. Kemudian di televisi juga tanpa perintah dari tupoksi pada saat diangkat menjadi menteri. Ya kan, sekarang tambahan dari peraturan pemerintah turun menjadi peraturan menteri, atau peraturan presiden turun jadi peraturan menteri, itu banyak. Nah, jadi ini memang. Dan itu permen menetapkan harganya loh sudah. Ya. 7.600. Kita tunggu komentar rekan-rekan pemirsa yang memang sektornya ada pada hukum tata negara. Hal semacam ini layakkah? Ya, itu kita bahas lain kali. Dan saya persilakan Bapak Ibu sekalian yang expert di bidang hukum tata negara untuk dipermasalahkan atau dijelaskan pada publik. Itu Pak Edi. Oke. Ada lagi? Saya kira itu aja, ada beberapa hal yang penting untuk dicatat gitu. Ya, terima kasih Pak Edi Haryoto, pemirsa. Demikian bukan penjelasan lah, cakap-cakap kami soal rencana pemerintah untuk mengatur BBM bersubsidi yang akan dimulai katanya 1 Agustus. Kita tunggu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu di PH dan H Policy Corner berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.